Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat PO Klenteng Agung. Apa kabar semuanya? Harapan dan doa kami Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dan ibadah hari ini, Minggu 21 Juni 2020, kita akan melaksanakan ibadah online yang ke-16. Pendeta Majelis dan Jemaat PO Klenteng Agung mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Pelayan firman Tuhan pagi ini dipimpin oleh Penatua Yusak Ari Cahyono. Berikut Pendeta Majelis dan Jemaat PO Klenteng Agung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepekan ke depan. Selanjutnya masuk ke dalam informasi lainnya. Majelis Bidang dan komisi-komisi diminta untuk menyiapkan laporan pertanggungjawabannya. Mohon menjadi perhatian. Proses pengerjaan renovasi gedung gereja bagian belakang telah dimulai sejak 8 Juni 2020. Dimohon dukungan dari seluruh jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk memberikan dukungan dana, dapat mentransfer ke rekening BRI dengan nomor 0941-1-01527-53-8 atas nama Suharni dapat diinformasikan ke nomor HP 0812 1280 3578 dan 0813 86570 600. Demikian warta jemaat pagi ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyikan dari NKB nomor 114 bait 1 sampai baitnya ketiga.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tahbiskan ibadah kita di minggu pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu tanggal 21 Juni 2020 ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kasih Tuhan, bahan bacaan firman Tuhan sebagai nats pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikianlah firman Allah sebagai nats pembimbing kita memasuki hadirat Tuhan dalam ibadah ini, dan kita menyambutnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita diberi kesempatan menghadap altar kekudusan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan hadirat-Nya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Maha Adil dan Maha Kudus, yang di dalam kemahakudusan-Mu mengasihi kami dengan kasih yang kudus,
Allah yang menghendaki agar kami membalas, merespon kasih yang kudus itu, yang olehnya kami mendapat jaminan hidup kekal. Kami sudah selayaknya hidup dalam kekudusan untuk memuliakan nama-Mu. Namun seringkali dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya dalam sepekan kemarin, kami gagal, kami lalai untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk hidup dalam kekudusan sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Baik kegagalan kami, kelalaian kami dalam pikiran, perkataan, maupun yang nampak dalam perbuatan kami. Tingkah laku dan sikap kami yang sering menyakitkan hati-Mu dan sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah. Dan olehnya itu, ya Tuhan, ketika kami datang untuk beribadah kepadamu, kami mengaku terlebih dahulu dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampunilah dan sucikanlah, serta kuduskanlah kami, agar kami layak untuk menikmati hadirat-Mu, kehadiran-Mu, lawatan-Mu, dalam ibadah hari Minggu pagi ini, tanggal 21 Juni 2020. Dan agar kami juga layak untuk menerima dan mengelola berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus anak Allah yang hidup itu, kami berdoa dan mohon pengampunan daripada-Mu. Amin. Setelah melalui doa kita mengaku dosa kita, maka marilah juga kita menyatakan penyesalan kita di hadapan Allah melalui pujian yang akan kita naikkan sebagai dupa yang harum di hadapan Allah dari NKB nomor 23, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, setelah melalui doa dan pujian kita menyatakan penyesalan kita, maka kini dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat dalam Injil Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dan ke-7, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan di atas kebenaran firman Allah inilah, selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saya dan kita sekalian telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas anugerah pengampunan dosa yang sudah kita terima ini, maka marilah kita ekspresikan dengan menyanyikan kidung pujian bagi Tuhan yang terambil dari NKB 137 ayat 1 sampai ke 2. Adakah berat beban hidupmu?
Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang sudah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah, dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil dari Injil 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 19. Kita akan membacanya secara responsoria, secara bergilir ganti. Saya ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, dan Saudara ayat yang genap dari rumah kediaman masing-masing. Satu Timotius 6 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kesurkan kepadamu. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bersama-sama, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus kiranya menolong, menyanggupkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita nyatakan kesanggupan kita untuk melakukan petunjuk hidup baru dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 372 ayat yang pertama dan kedua. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib.
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendoakan para ibu hamil, balita, dan juga batita yang akan dilayankan oleh Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Semrit Nenolio STH Emin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk kekasih-kekasih kita, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak atau cucu-cucu jemaat yang masih kecil, yang balita batita. Dan karena itu terlebih dahulu diundang kepada adik-adik dan ibu-ibu yang sedang mengandung untuk berdiri di tengah keluarga rumah tangga masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah, dalam kesempatan ibadah minggu hari ini, ibadah minggu online kami yang ke-16 di hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 ini, kami bersyukur bahwa meski masih terbatas, terpisah oleh jarak ketika kami harus beribadah kepada Tuhan dari rumah, dari tengah keluarga kami masing-masing, tapi itu membuat kami tetap bisa mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan. Dan di tengah kesempatan ibadah minggu hari ini kami berdoa, menyatukan hati kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, untuk anak-anak atau cucu-cucu jemaat-Mu yang masih kecil, yang masih batita, yang masih balita, dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan iman, fisik dan psikis mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya ke depan biarlah Tuhan terus menuntun mereka, langkah hidup mereka, khususnya langkah hidup beriman mereka kepada Tuhan, sehingga pada waktu yang tepat ketika mereka matang dan dewasa, tidak hanya secara fisik tapi juga secara spiritual, secara rohani, mereka juga dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kekasih-kekasih kami, para ibu yang sedang mengandung buah hati dalam rahim mereka. Tuhan berkati mereka dalam masa kehamilan mereka, bersama dengan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati, dan biarlah juga pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat yang Tuhan kehendaki, mereka boleh melewati proses persalinan, dan mereka serta keluarga mereka bersama dengan kami bersyukur bersuka cita atasnya. Berkati kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga rumah tangga Kristen dalam jemaat kami yang juga merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka setelah sekian lama tahun berumah tangga. Tuhan juga memberkati. Demikian juga dengan setiap keluarga rumah tangga yang masih mengharapkan, merindukan kehadiran anak lagi dalam rumah tangga mereka. Tuhan kiranya berkenan mengaruniakannya kepada mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap keluarga atau jemaat-Mu yang berdoa untuk keluarga, kerabat, sanak, famili, handetolan mereka yang juga merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga berkenan mendengarkan doa umat-Mu, doa jemaat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, dengarkan doa kami, sebab kami membawa kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah keluarga mereka masing-masing, dan seluruh doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, adik-adik dan ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan sama-sama membaca, merenungkan bagian firman Tuhan yang sampai pada kita di minggu pagi ini. Sebelumnya itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala, memohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami beribadah pagi hari ini, Minggu, tanggal 21 Juni 2020. Kiranya Engkau memberkati kami dan seluruh rangkaian ibadah ini. Dan di dalamnya, ketika kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu kiranya menguasai kami. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan menjadi kekuatan dan petunjuk dalam perjalanan hidup kami hari ini dan selanjutnya. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa Injil sempurna ini kami alaskan. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan yang sampai pada kita di minggu pagi ini terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Kita akan membacanya kembali secara responsorial, secara bergilir ganti. Saya akan membacakannya ayat yang bernomor genap dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang bernomor ganjil dari rumah kediaman masing-masing. Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Setiap orang akan mengaku aku di depan manusia. Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sama-sama. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian jauh bacaan firman Allah bagi kita. Berbahagialah setiap orang, saya dan kita sekalian yang telah mendengarkan firman Allah, merenungkannya, menghayatinya, dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Haleluya. Pertama-tama, mewakili segenap unsur pelayan dan majelis Gereja PAUK Lenteng Agung, izinkan saya menyampaikan ucapan salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita sekalian di hari ini, Minggu, tanggal 21 Juni 2020, di mana ini adalah kali pertama saya melayani Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah raya Minggu Jemaat. Dan ini sesuai dengan hasil rapat persiapan majelis beberapa waktu yang lalu, di mana telah disepakati bahwa setiap bulannya pada minggu ketiga, ibadah raya jemaat akan dilayani oleh majelis.
selama ibadah kita masih berjalan secara online. Dan saya bersyukur pagi ini saya diutus untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah raya Minggu Jemaat pagi ini. Baik, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan yang sampai pada kita pagi hari ini. Sesuai buku Almanak Kristen Indonesia, seperti yang sudah sama-sama kita baca tadi, bacaan kita hari ini terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39 dengan tema mengikut Yesus keputusanku. Dan jika kita melihat secara holistik, secara menyeluruh, ini merupakan rangkaian yang utuh dari ayat 1 dan ayat-ayat sebelumnya dan tidak terpisahkan dari perikop-perikop sebelumnya yang minggu lalu sudah dilayankan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Semrit Nenoliu STH Emin. Ini masih terkait satu dengan yang lainnya, manakala Yesus sedang memanggil ke-12 muridnya. Dan merunut kesaksian Alkitab yang sampai pada kita pagi ini merupakan fase di mana Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk diutus menjadi saksi firman-Nya yang saat itu secara eksklusif memang baru hanya pada bangsa Israel saja. Dan ini kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-6. Dia membekali mereka dengan berbagai macam kuasa, talenta, hikmat dan karunia-karunia. Dia mengajak murid-muridnya untuk mengikut dan menjadi penjala ikan. Nah, disinilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih sekalian, kita temukan terminologi dari mengikut. Oleh karenanya, pertama-tama mari kita menyamakan persepsi, filosofi dari kata mengikut dan konsep dasarnya. Mengapa kita mau mengikut seseorang? Karena kita percaya dia. Kenapa kita percaya dia? Karena kita merasa suatu kenyamanan, kita merasa suatu ketentraman, suatu kedamaian hidup bersama dia. Kenapa kita perlu merasa nyaman, tentram, damai? Karena kita sangat kenal dan tahu tentang pribadi orang itu. Lalu, kenapa kita perlu tahu dan kenal tentang pribadi orang itu? Karena kita mau selalu dekat dengan dia, hidup bersama dia seiring waktu berjalan. Kita tahu track record dia, rekam jejak dia, baik secara langsung melalui perjumpaan pribadi kita dengan dia maupun dari kesaksian-kesaksian tentang dia dan riwayat tentang dia. Dan kenapa kita perlu tahu kesaksian tentang dia, Bapak Ibu? Supaya kita tahu kelebihan mengikut dia sebagai orang Kristen yang pada akhirnya kita akan tahu apa itu keunggulan menjadi pengikut Kristus. Jika kita benar-benar mengenal dia secara utuh, baik dan benar, tidak setengah-setengah, karena yang setengah-setengah justru akan membahayakan keimanan kita. Apa itu keunggulan dan kelebihan mengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus? Pertama, di dalam kekristenan, Allah yang mencari manusia. Jadi jiwa kita tidak akan pernah hilang, tenggelam dalam maut. Seperti minggu lalu, kita bisa lihat salah satu slide di dalam khotbah yang dilayankan oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu tentang seseorang yang tenggelam sampai ke dasar lautan tetapi diselamatkan oleh Tuhan kita. Karena hanya dalam kekristenan Allah yang mencari manusia untuk dia selamatkan. Agama lain, manusia berusaha cari Allah dengan segala cara, tetapi umat Kristen yang mengikut Kristus kebalikannya, Bapak Ibu. Allah yang mencari manusia. Lihat kutipan dalam Injil bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jelas bukan, Bapak Ibu?
Kalau manusia cari Allah, logikanya yang hilang siapa? Allah bukan? Tentu bukan Bapak Ibu. Karena Allah, Dia sang pencipta kita yang tidak mungkin hilang. Tapi yang hilang adalah manusianya karena kita berdosa. Kita nakal, kita bandel, keluar dari tuntunan dan bimbingannya. Kita bisa lihat karena ini tercatat dalam Alkitab di dalam Kejadian 3 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi jelas bukan Bapak Ibu, bahwa dalam mengikut Kristus, manusialah yang hilang, lenyap dari pandangan Allah. Dan Allah pasti cari kita umatnya yang hilang untuk Dia selamatkan. Konsep kedua, konsep penebusan dosa, hanya ada jika kita menjadi pengikut Kristus. Karena konsep ajaran agama lain mengajarkan manusia supaya terus berusaha mencari pahala. Manusia perlu berbuat baik supaya dosanya diampuni. Manusia perlu beramal supaya dosanya diampuni. Manusia perlu beramal, harus berbuat sesuatu supaya dia diselamatkan. Yang pada akhirnya hanya berlomba-lomba mengejar amal perbuatan baik supaya masuk surga. Padahal sesuatu yang baik belum jaminan hal itu benar dan menyelamatkan. Simpelnya Bapak Ibu, bagaimana jika perbuatan baik itu berasal dari yang dilarang Tuhan atau dari yang melanggar perintah Tuhan? Apakah bisa? Apakah bisa bahwa kita masuk surga Bapak Ibu? Apakah bisa membawa kita selamat? Itulah yang dialami oleh Uza, seperti yang tercatat di dalam 1 Tawarikh 13 ayat 1 sampai dengan 14. Ketika itu ia bermaksud untuk menyelamatkan tabut Allah yang hampir jatuh karena kereta yang mengangkutnya tergelincir. Tapi apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Seperti sama-sama kita ketahui, murka Allah sangat menyala. Dan saat itu juga Uza mati. Bapak Ibu terkasih sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana letak kesalahan Uza? Bukankah yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sangat baik? Ia melakukannya dengan tulus, sekuat tenaga, karena dalam kondisi yang seperti itu, semua orang pastinya dituntut kesiapannya. Tapi sekali lagi, Uza justru mati. Mengapa? Karena apa yang baik itu belum tentu benar di mata Tuhan. Meskipun yang dilakukan oleh Uza itu sangat baik, namun tabut Allah itu hanya boleh dipegang oleh iman yang adalah keturunan dari bangsa Lewi. Sedangkan Uza, dia bukanlah seorang imam. Jelas bukan Bapak Ibu, dari catatan di Alkitab bahwa sesuatu yang baik itu bukan jaminan benar. Jadi hanya Kristen yang punya juru selamat. Yang lain pikul sendiri. Yang lain cari sendiri tuh jalan selamatnya. Mau dengan berbuat baik dan beramal baikkah? Karena tidak ada perbuatan baik yang menyelamatkan. Amalan baik tidak menyelamatkan ataupun yang bernilai di mata Tuhan. Tanpa iman kepadanya seperti yang tertulis dalam Yesaya 64 ayat 6 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi jelas Bapak Ibu, dalam kekristenan melalui karya penebusan dosa yang kita imani, kita diteladankan bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan benar yang menyelamatkan.
Ketiga, agama lain berusaha selamat. Tetapi di kekristenan cukup beriman saja pada Yesus Kristus Tuhan kita, pasti selamat. Dan ini dicatat dalam Alkitab, dalam Efesus 2 ayat 8 dan 2 Timotius 3 ayat 15. Dan ada beberapa ayat lagi yang lainnya. Berbuat baiknya nanti setelah selamat. Karena akan otomatis keimanan yang bertumbuh dengan baik dan benar akan berbuah perbuatan baik. Amal, pahala, kebaikan dan lain-lain akan bertumbuh dan berbuah mengikutinya sebagai bukti iman kita yang bertumbuh. Dan ini tercatat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 yang adalah buah-buah roh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika ada seseorang yang mengaku pengikut Kristus tetapi tidak berbuat baik, dia bukanlah pengikut Kristus yang sesungguhnya. Dia hanya mengaku Kristen saja. Karena iman perbuatan baik itu satu paket. Iman bertumbuh baik dan benar, dia pasti akan berbuah kebaikan. Karena dengan iman itu, kita dapat hidup bersama Sang Raja kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Mengikut itu harus bisa menjaga etika, moral, dan tanggung jawab. Kalau kita tidak bisa menunjukkan etika, moral, kerama, dan tutur kata, bahkan kerendah hatian kita, maka kita bukanlah orang Kristen yang bertanggung jawab. Lalu, bagaimana caranya kita menunjukkan tanggung jawab kita saat kita mengikut seseorang? Mudah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti analogi kita menumpang pada kendaraan seseorang untuk menuju suatu tempat tertentu. Tentunya kita tidak tinggal diam, kita tidak akan tinggal diam duduk manis saja Bapak Ibu sampai tiba di tempat tujuan. Ada hal-hal yang menjadi respon kita, bagian kita, bahkan tanggung jawab kita saat kita mengikut bersama dia. Kita pasti akan berusaha melayani dia, bukan? Beberapa waktu yang lalu saat kaki saya sedang mengalami masalah sampai akhirnya saya tidak dapat berkendara, satu tempo saya ada keperluan mendesak, saya harus pulang kampung dan harus menumpang pada kendaraan seseorang. Sebagai seorang Kristen, tentu saja saya tidak akan tinggal diam, duduk manis sepanjang perjalanan sampai tempat tujuan. Saya berusaha menjadi seorang saksi Kristus seperti yang sudah Tuhan teladankan kepada saya untuk melayani orang lain dengan sukacita, tulus dan ikhlas, bahkan rela berkorban melayani orang tersebut. Contohnya Bapak Ibu, bisa saja dari hal-hal yang kecil. Kita bisa memberikan, menawarkan dia makanan atau minuman ringan pada saat perjalanan. Atau bahkan permen sekalipun untuk mengusir rasa kantuk dia saat berkendara. Kita mencoba mengerti apa kebutuhannya. Demikian pula mengikut Kristus. Kita harus tahu apa kebutuhan Yesus yang adalah merupakan kehendaknya. Kehendak Yesus ingin agar kita selalu bersyukur dan setia melayani dia dengan sepenuh hati, totalitas, all out, kesungguhan hati, kerendahan hati, keikhlasan, ketulusan, dan mampu memberi teladan serta memotivasi bagi yang lain. Begitu pula dengan Yesus yang sudah lebih dulu mengenal dan melayani kita, bahkan rela mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Mengapa tidak kita mengikut dan melayani dia sebagai teman seiring sejalan kita dalam menjalani kehidupan ini? Dia yang sudah sangat terbukti keilahiannya, baik secara doktrin teologi, sejarah, arkeologi bahkan, bahwa dialah Tuhan sumber kehidupan kita. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengenal dia secara utuh, baik dan benar, supaya kita semakin sayang dengan dia. Jika kita sudah mengenal dia secara utuh, baik dan benar, pemahaman kita akan dia tidak setengah-setengah. Maka niscaya iman kita menjadi kuat, kokoh, tidak mudah goyah, bahkan bergeser sedikit pun diterpa tantangan dan ujian apapun itu. Bahkan kita semakin bersaksi tentang dia. Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan yang sampai pada kita di minggu pagi hari ini mengajak kita
untuk mengambil keputusan taat dan setia mengikut Dia. Ingatlah bahwa dalam mengikut Yesus, kehidupan kita tidak akan sia-sia. Jaminan keselamatan dan hidup kekal menjadi hak dan bagian kita, asal kita mau dengan sungguh-sungguh mengerti kehendak-Nya untuk menjadi pelayan baginya dan jemaat, khususnya di dalam komunitas persekutuan yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita di PAUK Lenteng Agung ini. Semua itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Melayani dengan teladan yang sudah diajarkan kepada kita dengan keikhlasan, ketulusan, sepenuh hati, totalitas rela berkorban, menjadi pengikut Kristus yang mampu menjadi teladan bagi orang lain, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita saat Dia berkarya di dalam dunia ini. Keputusan mengikut Kristus haruslah dengan berserah pada tuntunan Roh Kudus, sehingga kita mampu membedakan mana itu pelayanan dan mana itu pekerjaan atau profesi. Di akhir renungan ini saya ingin mengutip tulisan dari salah satu hamba Tuhan yang cukup familiar dengan kita sebelum dia dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga beberapa waktu yang lalu. Bahwa ada beberapa perbedaan signifikan antara pekerjaan dan pelayanan. Beliau menegaskan beberapa statement sebagai berikut. Bila Anda melakukan untuk mendapatkan suatu imbalan, itu namanya pekerjaan. Bila Anda melakukan karena itu untuk Tuhan, itulah pelayanan. Bila Anda melakukan sesuatu karena ingin populer, dipandang, dihormati orang, itu namanya pekerjaan. Bila Anda melakukan sesuatu karena ingin Tuhan dimuliakan, itulah namanya pelayanan. Bila Anda melakukan sesuatu karena ingin mendapat kedudukan, jabatan, dan pangkat, itulah namanya pekerjaan. Tetapi bila Anda melakukan sesuatu itu karena Tuhan ingin ditinggikan, itulah namanya pelayanan. Bila yang Anda pikirkan kesuksesan, itu namanya pekerjaan. Tapi bila yang Anda pikirkan kesetiaan dan ketaatan, itulah namanya pelayanan. Bila yang Anda pikirkan hanya untuk eksploitasi Tuhan, untuk diri sendiri, itu namanya pekerjaan. Tetapi bila yang Anda pikirkan hanya mengeksploitasi diri sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan, itu namanya pelayanan. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, itu namanya pekerjaan. Tetapi bila Anda terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itu namanya pelayanan. Bila Anda terus keluar hanya karena ada yang mengkritisi, itu namanya pekerjaan. Tetapi bila Anda terus bekerja, sekalipun dikritik habis-habisan, itu namanya pelayanan. Jadi marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, selesai ibadah ini kita kembali ke dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, baik dalam profesi, pekerjaan, maupun pelayanan kita, dengan membawa bekal renungan kita hari ini, bahwa kita yang sudah mengambil keputusan mengikut Kristus harus siap jika Tuhan melalui jemaatnya memilih kita sekalian untuk mengemban amanat agung, tugas dan tanggung jawab sebagai pelayannya, baik sebagai majelis maupun tugas pelayanan yang lain, tanpa alasan apapun itu. Karena sekarang kita tahu keunggulan dan keuntungan kita mengikut Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman-Nya. Terima kasih Bapa Sorgawi atas firman-Mu yang telah Engkau taburkan bagi kami di hari Minggu pagi ini. Mampukan kami Tuhan supaya kami sebagai umat-Mu semakin dimampukan untuk mewujudkan amanat Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah kami di Jemaat PAUK Lenteng Agung. Mampukan, kuatkan keputusan kami untuk mengikut Engkau Tuhan, supaya kami boleh menjadi pengikut-Mu yang setia sampai akhir nanti. Melayani Engkau, memberitakan Injil-Mu melalui keteladanan kami. Kami boleh menjadi kesaksian Tuhan, sehingga melalui cara hidup kami, melalui pola hidup kami boleh bersaksi untuk Tuhan, dan banyak orang menjadi lebih kenal kepada Engkau secara baik dan benar.
Kami serahkan kehidupan Jemaat PAUK Lenteng Agung ke dalam tangan pimpinan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Kiranya kami boleh melalui kehidupan kami karena Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli, baik secara pribadi dan bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil pundi-pundi diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela? Kesemuanya adalah milik-Mu dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393, baitnya yang ketiga.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam rangkaian doa syafaat. Untuk itu, jika ada pokok doa Bapak, Ibu, Saudara yang belum tersampaikan ke majelis melalui koordinator sektor untuk kita doakan bersama, naikkanlah itu kepada Tuhan ketika kita berdoa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk hari Minggu ini yang boleh kami nikmati, dan ya Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami di hadapan hadirat-Mu. Kiranya apa yang kami panjatkan ini ya Tuhan, berkenan mendengar dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Jemaat Gereja Pauk Lenteng Agung, dimanapun mereka berada, di sektor 1, 2, 3, dan 4, dengan keberadaan dan pergumulan kami masing-masing. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, meskipun kami terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi Engkau Allah yang terus menopang kami adalah Allah yang karya-Mu, kasih-Mu tidak pernah dibatasi oleh dimensi, ruang, dan waktu. Tuhan mau hadir dalam hidup dan pergumulan kami. Maka dari itu kami berdoa dari tempat ini, kami berdoa menyerahkan umat-Mu, jemaat-Mu, dan kami sekalian, Bapa Surgawi, ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan hadir dalam hidup dan pergumulan kami. Tua muda, besar kecil, pada latar belakang keadaan mereka seperti apapun. Tuhanlah yang mengetahui, merancangkan, dan menyediakan apa yang baik bagi kami, dan Tuhan berikan jalan keluar, pengharapan, dan Tuhan berikan kepastian iman bahwa masih ada Tuhan dan selalu ada Tuhan bagi kami dan bagi kami sekalian yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Untuk seluruh jemaat, Tuhan berkati kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh dan pemulihan. Kami berdoa untuk Opa, Oma Gatot Raharjo, untuk Opa Yeridi Maruau, untuk Opa Tugimin, dan rekan sejawat kami dalam kemajelisan, Bapak Penatua Andreas Agus Yulianto. Kiranya Tuhan jamah dan pulihkan orang tua kami dan kami yang dalam kelemahan tubuh, sehingga di kesempatan yang akan datang kami semakin memuliakan Engkau dan bersuka cita karena kebesaran-Mu. Bagi putra-putri kami dalam studi, meskipun saat ini mereka harus belajar di rumah karena sekolah diliburkan, biarlah Roh Kudus bekerja dan Tuhan memberkati. Bahkan untuk setiap keluarga, rumah tangga, suami istri, juga Tuhan sertai, berkati orang-orang tua kekasih kami yang sudah di usia indah mereka, yang sudah lanjut usia dalam usia emas mereka. Kiranya juga Tuhan hadir menyertai mereka dan memberkati orang-orang tua kami ini. Usaha dan pekerjaan dari masing-masing kami kiranya Tuhan juga berkati, urapi, sehingga semua boleh menjadi berkat yang berkelimpahan dan juga kami boleh memberkati sesama kami. Berkati seluruh unsur pelayan, majelis, dan jemaat. Komisi-komisi, khususnya beberapa kepanitiaan yang telah Tuhan bentuk, baik panitia pemilihan majelis dan Dewan Pertimbangan Majelis yang diketuai oleh Bapak Penatua Samuk Konyorah, panitia retreat gereja di bawah koordinator Ibu Damaris, panitia Natal Paskah 2019-2020 di bawah koordinator Saudara Martin Sabani, bahkan panitia renovasi gereja yang dikoordinir oleh Ibu Penatua Iveni Banjarnahor. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap hal yang berlaku dalam kepanitiaan ini. Limpahi kami dengan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kami. Dan kami semua jemaat-Mu Bapa, biarlah kami terus-menerus menolong, memfasilitasi jemaat-Mu untuk tetap beribadah kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah minggu yang untuk beberapa saat ini tidak bisa kami lakukan bersama secara komunal di gereja kami. Berkati kami Tuhan sekali lagi dalam seluruh keberadaan hidup kami. Saudara-saudara kami yang mengalami sukacita karena ulang tahun, kelahiran, pernikahan,
baik di hari-hari kemarin maupun di hari-hari ini, atau sepekan ke depan. Tuhan sertai dan berkati saudara-saudara kami ini. Dan juga mereka yang mengalami berkat-berkat Tuhan yang lain, yang sedang bersyukur padamu, dengarkanlah ungkapan syukur mereka. Kami berdoa dan menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terutama ketika kami harus bersama-sama memberi respon iman atas fenomena peristiwa kehidupan yang sedang melanda kami. Yang melanda hampir seantero jagat ini, virus COVID-19. Virus corona yang begitu mengejutkan dan merajalela. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah Tuhan memberkati, terutama mereka yang terlibat sebagai tim dokter, para tim medis yang terus bersentuhan langsung dengan para pasien. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati, melindungi mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, berikanlah keteduhan hati, kekuatan, ketenangan, kesejukan jiwa, bahwa masih ada Tuhan dan selalu ada Tuhan bagi kami yang sudah membuat keputusan untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk PAUKS DKI Jakarta, untuk PGIW DKI Jakarta, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan dunia juga. Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan berbangsa bernegara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pemerintah bangsa kami dari pusat sampai yang di perbatasan bahkan pelosok negeri tercinta ini, dan pengurus lingkungan tempat di mana kami tinggal dan atau beribadah, biarlah Tuhan sertai dan berkati. Biarlah melalui peristiwa ini, solidaritas masa persaudaraan antara sesama anak bangsa menjadi lebih terbangun. Kami terus bisa bergandengan tangan untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan, mendukung program pemerintah, terus mendukung program New Normal untuk pembatasan jarak dalam interaksi kehidupan, dalam sentuhan kehidupan di tengah masyarakat dan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengar sambut doa kami ya Bapa, karena kami naikkan doa kami kepadamu pada saat ini tidak demi nama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Juru Syafaat kami, penebus dosa kami, Alfa dan Omega, yang sudah mengajar kepada kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saat kita di penghujung rangkaian ibadah minggu ini, dan ibadah sejati, ibadah sesungguhnya akan segera baru akan kita mulai ketika kita akan menyelesaikan ibadah hari Minggu ini. Kemudian masuk dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, walaupun masih terbatas dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dalam beberapa kegiatan rutin dan non-rutin, dan semuanya itu merupakan ibadah sejati, ibadah nyata, ibadah sesungguhnya. Dan karena itu, pulanglah dalam hidupmu, lakukanlah firman Allah yang sudah kita terima, serahkanlah, relakanlah diri, hati dan hidup kita sekalian untuk diperlengkapi oleh Roh Kudus, agar dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian dari NKB 188 ayat 1 bait pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan sisa berikutnya.
Bapak, Ibu, Saudara jemaat kasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Masih tetap berdiri, Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Kita bersaat teduh untuk mengucap syukur atas ibadah yang sudah kita ikuti bersama di pagi hari Minggu ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Masih tetap berdiri, Bapak, Ibu, Saudara terkasih sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup dan kidung pengutusan kita ke tengah-tengah dunia ini, mari kita lantunkan sebuah kidung pujian dari NKB 188 bait yang kedua. Di waktu imanku mulai goyah dan sisa berikutnya.